sepakat ya, oke? Untuk di segmen 4, teman-teman hanya diberikan 1 menit, oke? Terus mana lagi nih daerah-daerah Lampung yang datang dari Waikanan, Waikanan. Ada, hebat, hebat loh, keren-keren. Atau ini panasnya karena matahari ya, mau kita bikin panas lagi dengan orasi-orasi atau penyampaian aspirasi, kayak dari tadi ada nih yang angkat tangan. Kita sepakat ya teman-teman ya? Oke Mas, boleh. Tepuk tangan semuanya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya lihat rata-rata generasi milenial dan generasi Z di sini. Umurnya mungkin rentang 18 sampai 26 tahun atau 28 tahun. Teman-teman semua, saya tegaskan untuk sadar bahwa pemilu ini akan menentukan nasib kita sebagai generasi milenial ke depannya nanti. Karena apa? Pemilu ini dikuasai oleh generasi-generasi seperti kita. 60% suara pemilu tahun 2024 ditentukan di tangan generasi milenial seperti kita. Teman-teman semuanya yang ingin melakukan, yang ingin mengintervensi dan ingin mengelaborasi perubahan, saatnya sekarang, saatnya di pemilu ini generasi milenial lah yang menentukan arah perubahan Indonesia ke depannya nanti. Bukan dengan gimmick goyang-goyang dan joget-joget, bukan dengan gimmick bermasyarakat, tapi dengan ide dan gagasan-gagasan yang ditawarkan kepada milenialnya. Setuju? Terima kasih. Terima kasih Mas, siapa tadi? Mas Leo, terima kasih. Teman-teman, sebagai informasi tambahan, acara Desak Anies Lampung kali ini kita live ya di Metro TV dan di beberapa channel. Aku mohon kepada teman-teman untuk patuhi rules yang tadi telah aku bacakan. Kemudian buat teman-teman yang masih merokok, walaupun ini ruang terbuka, aku ingatkan sekali lagi untuk tidak merokok. Kecuali asapnya mau ditelan atau putungnya mau ditelan juga. Oke? Masih kurang panas ya. Kira-kira masih ada nggak yang mau menyampaikan nih? Kurang panas, mau Masnya? Boleh Mas. Baik, terima kasih izin semuanya dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara di forum yang Masya Allah ramai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Zakira Divan, saya dari Universitas Lampung. Oke teman-teman, hari ini dan hari-hari ke depan kita akan berada dalam situasi, suasana, dinamika, dramatisasi, ketegangan, dan macam-macam situasi menjelang pemilu tahun 2024 ini teman-teman. Nah, pemilu itu merupakan hal fundamental, atau hal yang penting, jangan dianggap sebagai sebelah mata saja teman-teman. Apalagi yang sudah disampaikan tadi bahwa penentu suara pada Pilpres adalah didominasi oleh kaula muda. Nah, dari 3 kandidat calon ini, mari kita tentukan pilihan kita, mari kita gunakan hak kita untuk menentukan arah bangsa dan arah negara ini ke depannya teman-teman. Dan gunakan rasionalitas atau membandingkan supaya kita tahu dan kita bisa membedakan mana ini asam folat dan mana ini asam sulfat. Jadi kita harus menggunakan rasionalitas, kita membandingkan 3 calon ini teman-teman. Jangan sia-siakan hak kita, jangan sia-siakan peluang kita untuk menentukan arah bangsa ke depan Indonesia ini teman-teman. Dan kita digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi di mana usia yang produktif akan lebih dominan ke depan. Dan jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak dimanfaatkan momentum ini oleh pemimpin ke depannya, maka bonus demografi ini akan menjadi masalah-masalah baru ke depannya untuk Indonesia ini. Maka dari itu teman-teman, desak Anies sampai sesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Udah mulai panas teman-teman? Belum juga. Luar biasa, padahal aku dari tadi ngeliat nih, kok ada yang salvok loh, gak bahaya tah duduk di depan pakai baju Ganjar Pranowo.
baru sadar loh setelah beberapa menit kita mulai acara. Oke. Teman-teman, aku kembali mengingatkan ya, untuk 1 menit 1 pertanyaan 1 orang, oke? Kita sepakat di segmen keempat? Sepakat? 1 menit 1 orang 1 pertanyaan kita buka. Nanti kemudian Bapak menanggapi, nanti kita buka lagi gitu Kak. Sepakat ya? Oke, kita mulai kondusif ya. Teman-teman yang duduk mungkin boleh duduk, yang nggak dapat bangku mungkin bisa berdiri, nggak apa-apa, tahan. Yang penting Pak Anies tetap terdesak. Kita satu suara ya, mendesak Pak Anies, benar? Oke. Teman-teman yang di belakang mungkin berdiri, daripada pengap boleh maju aja, berdiri di depan biar Pak Anies makin terdesak. Oke. Ini konsep baru nih, aku apresiasi kepada teman-teman Ubah Bareng, dibuatin di tengah-tengah sawah. Biasanya kita tuh benar-benar di dalam ruangan biar Pak Anies tuh terdesak. Tapi ini konsep baru, aku apresiasi buat teman-teman Ubah Bareng. Tepuk tangan buat teman-teman Ubah Bareng. Ini makin enggak siap ya, kayak dari tadi lehernya tuh udah jadi jerapah semua. Nih mana Pak Aniesnya, nggak kelihatan hidungnya. Oke, kali aku bikin jargon kali ya. Kalau aku bilang, kita pemuda ubah bareng kalian ya. Kita Indonesia ubah bareng. Kita bersama ubah bareng. Semangat? Sepakat? Sepakat ya, coba kita cek sound dulu. Kita pemuda, kita Indonesia, kita bersama. Aduh lemes banget ini, katanya mau ngedesak Bapak. Ini Bapak yang ngedesak kita ntar, ya gak? Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita pemuda, kita Indonesia, kita bersama. Teman-teman kita sepakat ya untuk mengubah bareng bangsa kita. Sepakat? Siapa yang mau keadilan dan kemakmuran boleh tepuk tangan? Siapa yang udah gerah banget mau beli rumah tapi gak punya duit? Tepuk tangan. Siapa yang pengen nongkrong tapi mahal semua Bapak gimana? Tepuk tangan. Atau siapa nih yang gak punya uang tapi gaya hidupnya elit? Tepuk tangan. Oh gak ada ya, gak ada. Oke, kata teman kita, siapa yang mau kuliah tapi mahal? Katanya pendidikan itu jembatan, ya enggak? Untuk kesuksesan, benar, sepakat gak? Tapi harga kuliah mahal, SD mahal. Kalau enggak dikorupsi, ya enggak? Sepakat gak teman-teman? Jadi siapa yang mau perubahan? Siapa yang mau perubahan? Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan mulu ya, siapa ya? Bentuk grup lah, bentuk direktur. Gak apa-apa, gak santai aja. Teman-teman boleh tepuk tangan siapa yang dari kemarin menantikan desak Anies di Lampung? Siapa yang tadi di perjalanan, jalanannya jelek? Semua jelek ya? Soalnya aku udah lama gak ke Lampung. Kemarin kebetulan tidur di perjalanan jadi gak sadar tuh jalanan jelek atau enggak. Tapi tadi berarti teman-teman datang ke sini jalanan masih jelek. Mau perubahan gak? Mau, desak Pak Anies. Tadi teman-teman siapa yang makan siangnya masih mahal? Ada yang masih mahal makan siangnya? Atau mama, ibu, bapak di rumah ngeluh bensin mahal? Iya benar. Siapa yang mau ujian tapi gak bisa gara-gara UKT atau uang SPP-nya mahal? Mau terus kayak gitu? Kamu orang mau kayak gitu?
Aduh, nggak mau ya? Oke, kita. Oke teman-teman, kita tetap terus kondusif ya, menjaga kondusivitas. Oke teman-teman, karena katanya Bapak udah deket, tapi ternyata masih sepoi-sepoi nih teman-teman. Aku takut kalian ngantuk ya. Kita kasih kesempatan satu orang lagi untuk orasi. Siapa yang mau? Siapa? Boleh, boleh, boleh. 1 menit ya Kak, 1 menit ya. Cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, perkenalkan nama saya Mas AVI, saya perwakilan dari YIN Metro. Sini pada ini untuk orasi, menyampaikan inspirasi terkait diskusi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita manfaatkan untuk menguliti capres-cawapres hari ini. Semangat! Semangat! Tidak diciptakan seorang pemuda di tanah Lampung ini untuk tunduk terhadap kekuasaan. Semangat! Tidak diciptakan seorang pemuda di tanah Lampung ini untuk diam terhadap keberblokan. Semangat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih, Pak Bang Tobas kita sebut ya. Bang Tobas boleh nggak sih? Oke, kita panasin dulu sedikit ya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Teman-teman sekalian, di Lampung ini beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan satu keadaan di mana ruang demokrasi kita mulai tertutup. Kebebasan berpendapat kita mulai tertutup, mulai terbelenggu. Karena itu kita harus apa? Kita harus lawan. Karena apa? Demokrasi inilah yang membangun negara kita. Kita bisa menjadi begini karena demokrasi. Republik ini adalah milik rakyat, bukan milik sebagian orang. Bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Karena itu jangan mau kalau demokrasi kita direnggut. Kita butuh suatu perubahan. Dan anak-anak muda, negeri ini, bangsa ini, republik ini didirikan, dimerdekakan oleh gerakan kaum muda. Kaum muda lah yang menggerakkan negara ini menjadi negara Indonesia. Karena itu tantangan buat kita semua agar perubahan terjadi saat ini untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kita tidak boleh berdiam diri. Karena apa? Kalau kita diam, kita akan apa? Kita akan tertindas. Diam tertindas atau bangkit melawan? Kalau saya katakan diam tertindas, kita katakan bangkit melawan ya. Diam tertindas. Diam tertindas. Nah, itulah yang kita harapkan dari anak-anak muda di Lampung. Kita berharap perubahan akan dimulai di Lampung ini dan digerakkan oleh anak-anak muda. Kita siap? Nah, teman-teman kalian, saat ini kita akan tetap menunggu kedatangan Mas Anies. Ya, kita akan sambut nanti. Dan teman-teman, ini adalah desak Anies. Itu adalah ciri khas dari Mas Anies ya dalam format dialognya. Di mana Mas Anies ini adalah orang yang bersedia untuk dikritik. Dan sekarang sudah hadir, oke saya kembalikan kepada MC, selamat datang Mas Anies bersama semuanya. Boleh kondusif? Boleh kondusif dulu teman-teman? Ya, oke. Dari tadi, halo, tepuk tangan buat yang masih dengar suara aku. Tes, 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 tes. Oke, tepuk tangan yang masih dengar suara aku. Tepuk tangan dulu yang masih dengar suara aku. Tepuk tangan dulu yang masih dengar suara aku. Oke, dari tadi aku belum pembukaan formal. Kita masih intermezzo sambil nunggu kedatangan Mas Anies. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abi pun. Api kabar sekali. Selamat datang di acara Desak Anies Lampung. Lampung ini terkenal dengan kopi ya, betul? Kalau Pak Anies katanya terkenal dengan kata-katanya manis. Oke, kita menunggu kedatangan Bapak, benar? Bapak sudah mendarat? Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies. Desak Anies. Desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies. Kelamaan Bang Anies. Gak sabar ya Mas ya. Udah gak sabar ya teman-teman mendesak Pak Anies nih demi perubahan. Jangan desak Manda, desak Anies. Oke. Oke, selamat datang di Desak Anies Lampung. Kita langsung sambut Anies Baswedan. Desak Anies, 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 desak para mahasiswa yang merindukan kejayaan. Desak Anies, udah Bapak udah merapat? Oke teman-teman, karena perjalanan jauh Bapak mampir dulu ke toilet ya. Boleh tetap kondusif teman-teman karena kita live nih. Kita live, boleh tetap kondusif teman-teman. Sabar ya, udah semangat banget nih. Teman-teman Lampung patut diapresiasi. Ini paling pecah ini. Halo Ridwan TV. Oke teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Kita harus tetap jaga kondusivitas ya. Siapa enggak? Oke teman-teman. Waduh. Pak Anies sudah mau menduduki meja panas. Desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies. Teman-teman yang lain suaranya. Desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies. Desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies, desak Anies.
Desak Anies, 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 desak Anies. Oke. Oke. Bapak boleh duduk dulu, istirahat dulu, minum dulu. Oh, oke, baik, boleh Pak. Cek. Oke. Izin kawan-kawan semua, izin Pak. Boleh, izin nggak ada kawan-kawan intervensi semua. apapun kita. Saya dari di sini, saya dari Ketua Dema Fakultas Syariah. Mohon maaf sebelumnya, di sini kami dari undangan mendapatkan undangan Oke, pukul kita masuk ya. 14.30. Ya, betul. Nah, 14.30. Tapi di sini saya meminta atensi dari Pak Anies. Kenapa dia bisa hadir telat? Ya, Dan karena- saya tanyakan, Pak Anies di sini siap berapa jam, Pak? Oke, Sekian, siap. Terima kasih, Mas. Nanti aja. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya, karena dari tadi udah mulai, karena dari tadi udah panas. Boleh kondusif dulu, boleh kondusif dulu supaya bisa kita mulai, supaya bisa kita desak Pak Anies. Betul? Jawab dulu. Oke, kita mulai ya. Pak Anies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, oke teman-teman. Selamat datang kembali ya Pak Anies, selamat datang di Provinsi Lampung yang dikenal dengan sebutan Sang Bumi Ruwajurai, betul? Pak Anies, boleh kondusif dulu teman-teman, kalau nggak bisa kita mulai. Dan pertanyaan nanti akan semakin sedikit durasi pertanyaan, oke? Oke Mas Anies. Oke, sekali boleh kita kondusif dulu satu suara karena kita tadi udah kehabisan waktu, boleh? Kalau masih crowded, rada sulit dimulai. Kita nggak bisa mulai desak Anies ya. Oke. Bapak, gimana perjalanannya Bapak? Capek ya? Perjalanannya tidak lancar. Iya, saking ramenya kalau mau keluar dari tempat susah sekali. Minta maaf jadinya datang terlambat di tempat ini. Ya, jadi iya, jalannya, memang jalannya rusak. Oke, udah bisa kita mulai. Sudah terjawab ya, karena tadi di perjalanannya sulit. Oke, terjawab ya. Pak Anies. Ya, jadi minta maaf kami datangnya terlambat. Kalau menurut jadwal kita 15.15, kita terlambat 30 menit lebih. Mohon dimaafkan karena memang tadi kami dari Lampung Tengah dan setiap kali acara luar biasa teman-teman saudara-saudara kita di Lampung ini selalu menyambut dengan hangat. Terima kasih. Tapi konsekuensinya jadi delay. Jadi mohon dimaafkan datangnya terlambat di sini ya. Kita mulai ya Pak Anies. Pak Anies izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Putra Amelia. Saya akan memandu acaranya kali ini. Desak Anies ini kebetulan ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, Medan, Banjarmasin. Tapi teman-teman Lampung gak mau kalah nih Pak. Mereka menyuarakan banyak banget komen minta di Lampung dan siap mendesak Anies, benar? Oke, kita langsung masuk segmen pertama ya. Yaitu gimana Nis? Oke teman-teman, boleh kondusif dulu. Kita boleh memang ramai tapi tetap harus kondusif ya. Sepakat ya? Tepuk tangan dulu, sepakat? Oke, sebagai informasi tambahan, Bapak Anies Baswedan mendapat gelar adat sebagai Tuan Penata Negara di pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan rekomendasi Pepung Adat Marga 4 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 29 April 2022 atas kontribusinya memajukan Tulang Bawang Barat dengan mengirimkan pengajar muda Indonesia mengajar sejak tahun 2010. Kita tepuk tangan dulu apresiasi kepada prestasi Pak Anies. Pak Anies izin, mungkin di Medan panggilannya Bang, kalau di Bandung kemarin panggilannya Kang, kalau Lampung punya panggilan sendiri namanya Kiai. Betul, sepakat? Oke, kita ke depannya panggil. Kalau Kiai laki perempuan sama? Kalau laki-laki Kiai, kalau perempuan Atu. Oke, sepakat? Aku izin manggil, apa harus dipanggil Mas Anies? Kiai aja. Kiai aja, oke siap. Sepakat ya kita panggil Kiai ya?
Oke, langsung masuk ke pertanyaan segmen pertama. Gimana Nis? Pak Anies, Kiai Anies, untuk segmen pertama ini kita berikan 2 pertanyaan yang diangkat dari isu lokal ya. Pak Kiai bisa menjawab dalam 2 menit. Kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Kiai Anies, ini langsung aku bacain dulu, nanti baru ke segmen keempat dibacakan teman-teman langsung. Kiai Anies masih ingat gak tentang kasus yang sempat viral karena ada yang mengkritik tentang Lampung, khususnya terkait jalanan Lampung yang selalu rusak. Kalau berdasarkan data BPS, Lampung peringkat 3 provinsi dengan jalanan rusak berat terbanyak di Indonesia, Kiai. Padahal kita tahu bahwa jalan adalah infrastruktur yang penting untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Di Lampung itu sektor unggulannya perkebunan seperti kopi, robusta, lada hitam, kakao, dan lain-lainnya. Gimana nih solusi yang Kiai Anies tawarkan agar pertumbuhan ekonomi di Lampung tidak mengorbankan infrastruktur umum seperti jalan raya? Boleh dijawab dalam 2 menit? Ya, makasih. Saya buka data yang nunjukin persentase jalan rusak nih di sini. Jadi teman-teman sekalian terima kasih soal transportasi yang tadi ditanyakan. Kita memang harus memberikan porsi yang cukup. Jangan hanya membangun jalan berbayar tapi melupakan jalan tak berbayar yang ada di seluruh Indonesia. Oke? Karena itulah saya tadi makanya langsung lihat datanya. Di Indonesia ini 52% lebih jalan daerah dalam kondisi buruk. Hari ini 52%, dan saya dengar di Lampung tadi ya termasuk nomor 3 dari seluruh Indonesia. Ya, itulah sebabnya mengapa kami berorientasi ke depan itu bukan hanya meneruskan program jalan berbayar yang itu hanya untuk kendaraan roda 4 ke atas, sementara yang pada punya motor nggak bisa menikmati jalan berbayar. Tapi kami justru ingin membangun moda transportasi alternatif yang kita sudah miliki. Kenapa tadi kita ngomong tentang kereta api? Kita ingin membangun jalur kereta api, double track yang sekarang sudah ada. Sekarang ini adanya dari Bakahuni sampai Tanjung Karang 1 track sehingga 300-an kilo ditempuh dalam waktu kira-kira 9 jam. Kita berencana itu membuat menjadi double track sehingga bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Bukan hanya untuk logistik tapi juga untuk penumpang manusia. Dan kendaraan pribadi, kendaraan itu yang menggunakan jalan, ini alokasi anggarannya harus proporsional supaya prinsip keadilan terpenuhi. Ini prinsip yang kami selalu pegang ketika kami bertugas. 1 kata aja, keadilan. Dan ketika keadilan itu diterapkan dalam mobilitas, maka pertanyaannya apakah kita mengalokasikan anggaran yang cukup antara jalan berbayar dengan jalan yang tak berbayar. Bila kita tidak alokasikan cukup, maka yang menikmati jalan kita hanya yang memiliki mobil roda 4 ke atas. Sementara roda 2 ke bawah, roda 4 ke bawah mereka tidak bisa menikmati. Jadi justru itu perbaikan jalan dan memastikan jalan tak berbayar lebih diberikan perhatian oleh pemerintah. Gitu jawabnya. Tepat waktu sekali Kiai Anies menjawab ya. Tapi juga saya kebetulan ingat, nah ini ada, saya boleh kenalkan sedikit ngomong soal moda kereta api. Salah satu yang pernah bertugas memimpin MRT di Jakarta adalah putra Bandar Lampung Pak Aprindi. Boleh Pak Aprindi? Beliau putra Bandar Lampung, tinggal di sini, di mana Pak? Kedaton. Tinggalnya di Kedaton. Beliau pernah memimpin MRT. MRT itu salah satu proyek kereta api di bawah tanah yang ada di Jakarta. Baik, Kiai Anies terima kasih atas jawabannya. Tapi tetap ya teman-teman, kita akan tagih janji Kiai Anies bahwa pembangunan jalan tidak berbayar. Oke, sepakat? Ini teman-teman ratusan orang di sini menjadi saksi ya. Oke Kiai, siap ke pertanyaan kedua ya Kiai ya. Pertanyaan kedua, sepanjang Januari sampai Juli 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan. Yang mana mirisnya lagi kasus ini terjadi di wilayah terdekat mereka, yaitu rumah atau sekolah. Gimana nih Kiai Anies untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan? Boleh ditanggapi? 2 menit. Ya. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra. 4 kelompok. 1 tadi disebutkan
adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. 4 kelompok ini itu harus ada perhatian ekstra, fasilitas ekstra, karena mereka rentan atas masalah. Nah, saya ingin sampaikan bukan akan ya, tapi ini yang kami kerjakan. Di Jakarta punya fenomena yang sama. Apa yang kita kerjakan? Kita membangun 19 pos pengaduan. Dan kita membuat sebuah nomor hotline untuk siapa saja bisa menelpon bila mengalami ancaman kekerasan. Nomornya 112. Ini seperti hotline yang dikenal di barat namanya 911. Ini 112. Sehingga di mana saja, kapan saja ada peristiwa, tahu kemana harus lapor. Dan ketika mereka menghubungi, maka akan disiapkan bantuan, bahkan disiapkan safe house. Ada safe house, kita siapkan safe house untuk dilindungi. Dan bila ternyata mereka alami kekerasan dan harus mendapatkan visum, ketika mereka memproses visum itu, seluruh biayanya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta walaupun KTP-nya bukan DKI. Kenapa? Saya itu sering sampaikan, kenapa sih pelayanan negara berbasis KTP? Wong semuanya rakyat Indonesia. Jadi tidak usah lagi berbasis KTP. Kalau ada rakyat Indonesia mengalami ancaman, maka tugas negara memberikan perlindungan tanpa tanya Anda berasal dari mana. Ya. Nah, pendekatan serupa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika korban mengalami kekerasan, dia tahu kemana harus lapor. Dan institusi yang punya tanggung jawab untuk mengelolanya, tahu SOP-nya dan tahu langkah yang harus dikerjakannya. Oke Kiai, tepat waktu lagi ya. Udah waktunya habis. Cukup terdesak Kiai. Saya ini dipanggil Kiai rasanya kayak jadi Kiai Ustadz gitu. Pak Kiai gitu kan. Enggak, tapi kan. Yai, oke Yai. baik. Yai. Yai. Kebetulan Manda ini juga lulusan Universitas Lampung, jadi cukup kapan dengan Yai. bahasa panggilan. Ya. Oke, kita langsung udah cukup Jadi terdesak. saya panggilnya Atu. Atu, oke kita belum salah Pak. Atu siapa? Atu Amanda. Yai Anis, oke? Yai, gak usah banyak basa-basi karena kita butuh gagasan, kita butuh perubahan. Kita langsung masuk segmen kedua, spill dong Nis. Oke, Yai. Untuk informasi segmen kedua ini kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ribuan pertanyaan masuk dari media sosial. Yang pertama, Yai. Bapak selalu bilang akan membuat pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau. Emang caranya seperti apa, Pak? Buktinya apa? Oke, boleh ditanggapi, Yai Anis? Ini banyak yang masih mahasiswa ya di sini. Banyak mahasiswa. Ya. Ya, jadi gini, nomor satu, cara pandang pemerintahnya diubah. Jangan memandang pendidikan dan biaya pendidikan, pengeluaran pendidikan itu sebagai biaya. Pandang itu sebagai investasi, nomor satu. Terus yang kedua, jangan pandang pendidikan sebagai sebuah industri. Kalau pendidikan dipandang sebagai industri, maka kita akan mendorong industrialisasi pendidikan tinggi. Dan bila itu dikerjakan, maka kita akan memandang mahasiswa sebagai konsumen jasa pendidikan. Dan apa yang terjadi? Nanti mahasiswa yang menjadi konsumen jasa pendidikan, kemudian hari dia akan menjajakan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang mau membayarkan paling mahal atas ilmu yang dimilikinya. Oke? Yang terjadi kemudian itu komersialisasi yang menempel dalam pikiran anak muda. Kenapa? Saya bayar kuliah mahal, saya dapat ilmunya, nanti saya akan jajakan ilmu saya kepada orang yang akan membayar paling tinggi. Unsur pengabdian hilang, unsur idealisme hilang. Padahal perguruan tinggi dalam sejarahnya di Republik ini adalah supplier pejuang untuk perubahan. Dari mulai zaman Belanda sampai ke depan. Karena itu menurut saya harus dikembalikan ini. Caranya apa? Alokasi anggaran yang lebih besar. Sehingga beban yang harus ditanggung oleh keluarga turun. Hari ini kita punya program banyak, pemerintah punya untuk masyarakat berlatar belakang keluarga ekonomi lemah. Masalahnya yang ekonomi lemah banyak bantuannya. Yang di tengah ini yang nggak bisa dapat apa-apa. Betul kan? Yang di tengah mereka kaya bukan, tapi miskin juga tidak. Nah
jika kita suntikkan dana lebih besar ke pendidikan tinggi, maka beban yang harus ditanggung keluarga berkurang. Nah ini yang kami ingin dorong ke depan. Dengan cara seperti itu, maka yang berada di kampus, pengelola kampus tidak diorientasikan untuk mencari biaya operasionalnya. Karena begitu mereka mencari biaya operasional, mereka bukan pedagang, mereka bukan entrepreneur. Yang paling gampang adalah bebankan biaya itu kepada mahasiswa. Dan begitu dibebankan pada mahasiswa, terjadilah praktek tanpa disengaja industrialisasi pendidikan tinggi. Kira-kira begitu. Oke, Kiai. Emang ya, Yai Anies ini terkenal kata-katanya manis, Yai, katanya. Balihonya aja yang nggak ada. Tapi Yai, banyak baliho tanpa gagasan sama aja omdo. Bener gak? Sepakat? Masalahnya Yai Anies punya gagasan gak? Betul? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari akun Gamapila. Yai Anies, kalau jadi presiden, privilege apa yang sebenarnya anak Bapak bisa dapatkan tapi tidak diizinkan mendapatkannya? Digunakan, sorry. Yang jelas nggak jadi caleg gitu kan. Nggak, gini. Kalau janji tentang besok itu kan baru akan ya. Bagi yang mengatakan bebas mengatakan apa saja, yang mendengar juga nggak bisa membantah. Jadi saya mau ceritakan saja, saya pernah bertugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan anak saya berada di sekolah. Berada di sekolah itu artinya di bawah bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak pernah sedikit pun saya terlibat di dalam urusan anak-anak saya di sekolah, untuk urusan apapun. Bahkan ketika mereka mendaftar ke sekolah, ya mereka daftar sendirian. Justru punya beban, kalau saya ini rasanya risih. Risih ngontak kepala sekolah, risih ngontak rektor. Dan saya ingat ketika 2016 kalau tidak salah, anak saya itu lulus SMA. Kan kalau SMA itu ada apa yang diterima langsung itu namanya? SNMPTN. Nah dia sekolah di lab school, yang anak lab school di Jakarta yang siswanya itu banyak sekali yang diterima di SNMPTN. Dan anak saya termasuk yang tidak diterima. Okay? Dan ketika tidak diterima justru jadi berita. Dan dia tuh merasa juga, kenapa saya tidak diterima jadi berita? Dan itu merasa, kan saya nggak melakukan sesuatu yang salah gitu. Dia harus mengikuti ujian sendiri, yang ujian itu namanya SBM. Dan dia harus mengikuti ujian sendiri dengan tegang. Kalau tidak, karena dia tahu bapaknya nggak akan ngebantuin. Alhamdulillah anak-anak itu diterima di Fakultas Hukum UI. Dan alhamdulillah tahun lalu selesai kuliahnya, 2 tahun lalu. Saya nggak ikut-ikut. Jadi kira-kira gini, saya udah ceritakan yang saya kerjakan kemarin. Jadi kira-kira besok ya akan sama dengan kemarin. Bapaknya tidak akan memberikan fasilitas ekstra untuk anaknya. Gitu ya. Oke, terima kasih Yai Anies. Cukup puas teman-teman? Puas dengan jawaban Yai Anies? Jadinya mau mendesak atau mau perubahan? Desak untuk perubahan ya. Ini teman-teman Lampung luar biasa pertanyaannya Anies. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Pengen masuk PNS agar hidup stabil, tapi ketika saya cek gaji PNS timpang banget antara yang Kemen Sultan versus Kemen Jelata. Apa solusinya Yai Anies? Tolong nih masyarakat teman-teman milenial nih pusing ya, mau nikah tapi nggak ada duit, pekerjaan sulit, gimana dong? Gaya hidup elit, aduh Yai, gimana nih Yai? Tolong dijawab ya. Masalahnya. Memang ada ya istilahnya itu ya. Kemen Sultan sama Kemen Jelata, Kemen non Sultan. Ya, jadi gini kalau saya melihat berada di dalam pemerintahan memang harus bekerja atas nama negara. Dan sudah saatnya juga ada kesetaraan di dalam pemberian remunerasi. Nah, remunerasi ini ada gaji dan ada tunjangan. Nah, tunjangan kinerja sudah seharusnya disambungkan dengan kinerja. Kalau gaji memang berdasarkan pada pangkat jabatan. Tapi kalau tunjangan kinerja, tukin, kalau di daerah namanya TKD, itu tidak boleh sesuatu yang dianggap sebagai hak begitu saja. Dia hak yang diberikan bila ada kinerja. Nah menurut hemat saya, ke depan tukin ini yang bisa ditingkatkan dengan ada ukuran kinerja bagi ASN. Dengan cara begitu, maka publik merasakan manfaatnya
dan bagi ASN mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan antar kementerian disetarakan. Jangan ada yang sultan dan non sultan lagi. Ini katanya desak Anies tapi terjawab semua. Gimana dong? Itu dari Lampung tadi. Ini dari teman-teman pertanyaan teman-teman dari Lampung. Jadi kita kolek, Sosmed. masuk 1000 lebih komen. Ini salah satu kita filter yang ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang keempat ya, Yai Anies. Anggaran APBN untuk IKN di 2023 adalah 29,4 triliun. Sedangkan untuk membangun rel kereta Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km di 2017 adalah 22,9 triliun. Berapa? 22,9 triliun. Nah, menurut Yai Anies, gimana ini lebih Itu baik yang mana, Yai? Trans Kalimantan. Se-Kalimantan. Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km. 2428 km. Gimana nih, Yai? Ya, ini sebenarnya yang sering saya ungkapkan. Sebenarnya bukan soal kita punya ibu kota baru atau tidak, tapi timingnya. Di saat kita masih punya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang penting dan anggaran kita masih kurang, maka mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kota baru yang akan dipakai oleh penyelenggara negara, bukan dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang akan di situ penyelenggara negara. Menurut hemat kami, anggaran lebih baik dipakai untuk hal-hal yang beri manfaat bagi orang banyak. Kalau anggaran yang sama, saya malah kaget ini, saya baru lihat 29 triliun untuk tahun 2023, kalau membangun kereta berapa tadi? 22,9 triliun. Itu untuk berapa kilo? 2.400 kilometer dibangun jalur kereta Kalimantan antar kota-kota. Menurut saya itu lebih besar manfaatnya bagi rakyat di Kalimantan. Lebih besar manfaatnya. Jadi ini bukan soal bangga kita punya kota baru, bukan. Uang ini mau dipakai untuk siapa? Yang nanti akan merasakan uangnya. Begitu ada jalur kereta api. Hari ini seperti contoh ya. Kalau Anda tinggal di Pontianak, terus mau pergi ke Banjarmasin. Itu satu sama-sama di Kalimantan tuh. Harus kemana dulu? Jakarta dulu. Dari Jakarta terus ke Banjarmasin atau ke Surabaya Banjarmasin. Contoh lagi, kalau Anda di Balikpapan mau ke Palangkaraya harus lewat mana? Surabaya atau Jakarta. Jadi semuanya harus ke Jawa dulu. Apa sulitnya membangun transportasi umum yang bisa menyambungkan kota-kota itu daripada kita menghabiskan di satu titik sebuah kota, gitu menurut saya. Oke, Yai. Tapi kita nih butuh presiden, Yai, bukan penyair. Emang jago ya merangkai kata-katanya, bahkan waktunya belum habis udah terjawab selesai. Ya sepakat? Butuh presiden? Betul, bukan butuh pujangga, bukan butuh penyair? Oke, dari tadi kita Pak Yai Anies sudah terdesak. Tambahin dikit boleh nggak? Apa tuh, Yai? Lebih baik daripada ditanya apa-apa dan diam terus. Kita ini gimana coba? Ditanyain. Ini kan lucu nih. Ditanyain, jawab, dibilang ini berkata-kata. Kalau nggak jawab gimana? Namanya juga pertanyaan. Memang dijawab pakai apa pertanyaannya? Jadi kalau nggak dijawab salah. Kalau dijawab dibilang bermain kata-kata. Bilang itu argumen kok gitu. Argumen. Tapi dibalik itu semua lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada banyak pertanyaan dan tak pernah berkata-kata. Kayaknya ini jadinya nggak terdesak ya Bapak ya? Bapak terdesak, Yai Anies terdesak nggak nih? Tergantung atu. Yai, untuk konsep desak Anies kali ini lumayan beda ya. Kita di tengah-tengah sawah sekarang, biasanya kita di dalam ruangan sempit ya. Ini sawah ini ditanam padinya sama masyarakat Lampung langsung ya, yang ingin harga ekonomi itu stabil. Perekonomian itu stabil, pertanian stabil, betul teman-teman sekali? Jadi ya mohon nih teman-teman Lampung tuh udah bosen banget untuk labeling kota begal ya katanya. Bosen ya teman-teman ya, kota begal. Kota begal tuh sangat identik dengan kota Lampung. Jadi
apakah akan ada nih Yai? Akankah hilang ya label itu? Dari tadi kita serius banget ya Yai. Aku aja jadi Atu jadi gerah sendiri. Kita kali masuk segmen ketiga ya. Serius amat Nis. Oke Yai. Oh haus, mulai terdesak kayak teman-teman. Padahal kita masuk ke yang asik-asik dulu nih. Yai masih semangat, masih kuat menjawab desakan-desakan teman-teman sekelik Lampung? Bismillah, amin. Atau mau joget dulu sedikit biar rileks? Oh nggak bisa. Oh ya Anis nggak bisa joget katanya. Iya. Pinternya di kata-kata aja. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Berat ya, jadinya Atu yang terdesak ini. Aduh. Oke Yai, aku izin berdiri ya. Mungkin Yai kalau duduk capek gak apa-apa. Ini kita yang bercanda-canda dulu ya teman-teman ya. Tapi tetap ini dikolek dari teman-teman Lampung Yai. Pertanyaan pertama, anak muda ini perlu hiburan. Tapi kenapa tiket konser mahal banget ya? Apalagi kalau ada artis di luar negeri. Gimana Yai biar konser murah Yai? Semangat sekali. Wah, ini baru. Gini, kita harus bikin lebih banyak tempat untuk konser, lebih banyak. Dan kita waktu itu di Jakarta bangun namanya Jakarta International Stadium. Oke. JIS itu dibangun sebagai sebuah bangunan yang bisa ditutup atasnya sehingga hujan dan panas sekalipun itu bisa digunakan. Nah, konsepnya bukan hanya untuk olahraga, tapi juga untuk kegiatan seni. Saya pernah 2 kali nonton konser di sana, Dewa sama Niji di situ. Saya nonton dan harga tiketnya terjangkau. Nah, kami melihat bila kita punya lebih banyak lagi tempat-tempat seperti itu, maka kita lebih kompetitif kemudian. Dan kalau itu kompetitif, maka insya Allah harganya akan bisa lebih murah. Jadi fasilitas-fasilitas konser seperti itu harus ditambah. Saya sendiri melihat olahraga, kegiatan seni itu bukan semata-mata sebagai olahraga atau seni saja. Itu adalah sebuah tempat event yang mempersatukan. Karena ketika datang ke sebuah konser, maka latar belakang apapun semua akan menikmati dengan suasana kegembiraan yang sama. Itu perasaan itu gak bisa dibeli pakai rupiah. Itu adalah suasana yang luar biasa. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan segala macam pajak untuk masuk. Kenapa? Karena pendapatan yang bergerak dari perekonomian ketika ada sebuah konser itu ribuan orang datang. Itu menggerakkan perekonomian dan pemerintah bisa dapat pajak yang lebih besar daripada pajak yang terkait dengan datangnya artis. Kalau itu bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan itu untuk mengurangi biayanya. Luar biasa ya. Coba sekelik tepuk tangan di sini siapa yang ketemu ayangnya di konser? Oh malu-malu kucing, nggak ada jadinya. Ketemu mantan, aduh ibu. Jadi sepakat ya, Kiai Anies ini sepakat untuk membangun infrastruktur lebih ya, terutama tempat-tempat yang kesenian untuk supaya lebih murah ya, Yai. Jadi kita tunggu aja kali ya kapan dibangun stadionnya untuk Lampung. Atau GOR untuk Lampung. Yai, karena aku kebetulan kuliah di Lampung, Universitas Lampung, mau olahraga tuh sulit Yai, karena jalanannya pakai batako. Kalau mau ke GOR jauh, mahal, dekat kampus gak ada. Jadi gitu Yai. Katanya GOR-nya bagus di sini. Wah, bener gak nih? Ini yang masyarakat lokal bener gak nih? Digusur. Jadi sepakat ya, sekelik Lampung sepakat untuk pembangunan GOR atau stadion? Kita nantikan ya, semoga Yai Anies ini terbukakan pemikirannya kayak, oke Lampung kita buat stadion, kita tunggu berita itu ya sekelik. Ya nanti kita, gini, saya akan tentu akan cek.
Tapi saya tidak mau memberikan janji yang kita belum lakukan kelayakan studinya. Betul kan? Disclaimer ya, ini nggak ada janji ya. Betul, kadang-kadang kita gini, pokoknya sampaikan dulu, tepuk tangan soal nanti pelaksanaan nomor kedua. Tidak, pelaksanaan nomor 1, janji juga nomor 1. Ini disclaimer bukan janji Yai Anis, cuman kita berdoa untuk pembangunan Lampung Stadion, oke? Amin. Jadi setiap kali ada harapan, amin aja dulu. Oke. Iya, amin aja dulu. Lanjut Yai Anis. Mudah-mudahan nanti punya stadion yang bagus. Amin. Bisa buat konser. Harganya murah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nih seru ya, jadinya jadi happy pembawaan yang gak terdesak ini, aduh. Pak Anies, kita ini udah ngerjain tugas sampai malam, kurang tidur. Ada nggak ya program untuk bantu anak-anak muda kayak kita dapetin skincare terjangkau? Kita juga mau glowing Pak Anies. Luar biasa teman-teman, Lampung ini out of box. Atau biasanya pakai apa? Air wudhu Yai. Waduh, jawabannya akhlak betul nih. Gini, saya pernah datang ke X Beauty di Jakarta. Ada yang pernah datang belum ke X Beauty? Belum, pameran X Beauty. Yang perempuan mungkin ibu-ibu pernah datang. Itu adalah sebuah pameran produk-produk Indonesia. Dan mempesona. Kenapa mempesona? Karena muncul brand-brand lokal yang memiliki kualitas setara dengan brand internasional, tapi harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Karena itu saya menganjurkan kepada semua, jangan hanya melihat made in Indonesia. Made in Indonesia bisa saja. Nike itu made in Indonesia, Adidas made in Indonesia. Masalahnya dia bukan brand of Indonesia. Bukan brand Indonesia. Sehingga dia sesungguhnya brand luar diproduksi di dalam negeri. Yang kita harus dorong adalah brand of Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah ini saya ingin sampaikan buat teman-teman. Jadi yang memerlukan skincare, saya anjurkan gunakan brand Indonesia. Harganya adalah harga yang sangat ekonomis dan tidak kalah dengan produk-produk internasional. Produk luar itu menang tenar. Kalau udah lihat hasilnya kurang lebih. Dan pada akhirnya kalau pengalaman kami lihat ya, istri saya beli, anak saya beli, terus mereka pakai. Terus sesudah mereka pakai apa yang terjadi? Mereka kemudian menggunakan produk-produk lokal itu seterusnya. Kenapa? Karena mereka merasakan itu jauh lebih murah dan kualitasnya sama. Kan kalau ditanya, mau nggak pakai yang murah tapi kualitasnya rendah? Enggak. Kalau kualitasnya turun, mereka nggak akan pakai. Tapi karena kualitasnya bagus. Jadi buat yang apa tadi kecapean gitu. Kita kan begadang ya, break out ya cewek-cewek perempuan ya. Belum lagi saya kalau anjurkan belanjanya kosmetik yang brand of Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi memang untuk salah satu memajukan pendapatan ya kita harus mendukung lokal ya, brand lokal. Ini karena memang asik-asikan, ini lebih lucu lagi nih Yai. Pertanyaan terakhir nih dari segmen ketiga. Yai, Pak Anies ada BPJS untuk hewan peliharaan kayak kucing gak ya? Tapi memang benar di Lampung ini banyak banget kucing Yai. Ini lucu nih teman-teman, Lampung patut diapresiasi banget. Kalau gitu nanti saya di rumah punya 4 kucing, daftarin BPJS semua tuh nanti 4-4-nya. Iya, tapi ya memang kita harus merawat hewan. Menurut saya di semua tempat harus ada rumah sakit untuk hewan yang memadai. Kami mengalami 3 minggu lalu kami punya kucing, satu kucing namanya Lego. Lego itu kakinya 3. Kaki 3 bukan karena lahir, tapi ketika masih kecil ada yang menyiksa sehingga kakinya itu rusak. Sehingga harus diamputasi. Lalu kami adopsi, tinggal bersama kami. Nah, kira-kira 3 mingguan yang lalu dia berkelahi dengan kucing tetangga. Dan ketika berkelahi dengan kucing tetangga, itu pulang sudah berdarah-darah. Dan darahnya banyak sekali. Berdarah banyak, lalu sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit hewan di Ragunan. Ragunan itu ada kebun binatang sekaligus tempat rumah sakit hewan, dirawat di situ sampai dirawat hampir seminggu itu dirawat di sana.
untuk recovery. Jadi memang kenyataan itu ada. Tapi saya nggak yakin kalau itu perlu BPJS. Menurut saya itu perlu ada rumah sakitnya, tapi bukan BPJS-nya. Karena saya ngebayangin BPJS unit kucing gitu. Agak repot nanti itu. Tapi saya setuju konsepnya bahwa kita harus menyelamatkan makhluk, apalagi makhluk yang peliharaan kita, sebagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri, gitu ya. Ini kayak bukan desak Anies, lebih ke desak Manda. Soalnya saya jadi bingung ya. Jadi bingung ini harus mendesak seperti apa. Pertanyaannya udah panas tapi jawabannya santai banget. Luar biasa ya Pak Yai Anies ya. Oke, cukup tapi kali ya seru-seruannya, pencitraannya cukup ya. Karena di sini tadi balik lagi kita carinya presiden, bukan pujangga, bukan penyair. Acaranya juga namanya Desak Anies. Jadi teman-teman di sini kita kayak masuk ke segmen keempat, Tanyain Anies. Oke, ini aku izin berdiri ya. Ini benar-benar segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat nih. Aku ingatkan lagi untuk 1 menit 1 orang, kalau memang melebihi aku izin cut ya. Oke, panitia aku mohon dibantu untuk pilih orang-orangnya ya. Nanti aku takutnya ini. Dalam hitungan 1 yang ketiga ya, mungkin aku bagi segmen dulu gini ya. Satu itu ya. Dari sini dulu. Aku dalam hitungan 1 ketiga ya. 1, turun dulu. Biar kayak BBM turun harganya ya. Amin. Oke, dalam hitungan 1 ketiga. 1. Mana nih panitia, boleh dibantu? Ini kali ya. Cek. Boleh maju ke depan nih. Oke, 1 menit dari sekarang ya. Kita bisa lihat di monitor. Izin Yai Anies. Saya Yan Barusar dari Lampung Demokrasi Studies. Yang ingin saya tanyakan pertama itu terkait dengan Lampung ini mayoritas petani Pak Anies. Tapi hampir setiap generasi yang masyarakat itu tidak pernah merasakan kesejahteraannya. Nah, bagaimana sistem yang akan Pak Anies bangun ke depan kalau Bapak jadi presiden untuk menciptakan kestabilan harga agar kemudian para petani bisa mendapatkan kepastian setiap hasil buminya akan dijual. Karena kan setiap hasil bumi naik atau tinggi maka kemudian harganya turun. Hukum ekonominya kan begitu. Kalau barangnya sedikit maka harganya naik. Nah, itu kan akibatnya setiap tahun pendapatan para petani kopi, padi, lada dan lain-lain itu sama saja. Jadi kesenjangan sosial itu tetap terus dirasakan oleh para petani khususnya di Lampung. Begitu Pak Anies. Terima kasih. Yan Barusal Pak. Panggilannya Cur. CUR. Siap. Oke, Yai, 2 menit dari Saya panggil Yai Cur ya. Siap, Yai Anies. Ya, Yai Cur. Terima kasih. Ini sebabnya mengapa kami berpandangan anggaran pemerintah itu tidak dialokasikan untuk membangun food estate, tapi justru untuk kontrak farming. Ya, apa artinya kontrak farming? Kontrak farming itu bukan mengontrak petani sebagai buruh, bukan. Tapi petani melalui Gapoktan atau melalui koperasinya itu menghasilkan produksi beras, gabah ya. Kemudian ada pembeli yang memiliki kontrak kerja selama tahun yang disepakati. Kami pernah mengerjakan itu, Yai Cur, di Jakarta. Jadi kami di Jakarta itu kan nggak punya sawah, tidak punya produksi beras. Jadi kami bekerja sama dengan Gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah, dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang. Karena dia tahu sudah akan ada pembeli. Dan kami di Jakarta tidak khawatir karena kami tahu kami akan dapat pasokan dengan harga yang range-nya sudah disepakati. Lalu bagi petani, adanya kontrak itu, dia bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Dan dia bisa ke bank
BRI unit desa kalau sampai perlu pinjam punya kontrak tuh bahwa akan ada yang membeli dengan harga yang sudah disepakati. Jadi kontrak itu menenangkan petani, menenangkan juga bagi kami yang membeli. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Bila itu kita kerjakan di berbagai wilayah Indonesia, maka petaninya tenang, konsumennya juga tenang, harganya juga stabil, dan mata rantai yang panjang itu bisa dikurangi karena langsung. Jadi itu salah satu solusinya. Waktunya habis, cukup ya? Cukup, nggak boleh ditanggapin lagi ya? Oke, salaman lu biar damai. Saya dari Lampung Barat. Oke ya, biar karena banyak banget nih, banyak banget. Nanti kita sabar, kita ambil sisi kiri dulu ya teman-teman ya, seklik. Untuk disclaimer, Desak Anies ini memang ditujukan acara untuk anak milenial, tapi bukan buat cari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo ya. Kita undang ke depan ya Yai, Mas bersedia nanya? Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya Pak Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak.
sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40-an% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindsetnya memang mindset 2 putaran, nggak pernah 1 putaran. Dari dulu dan lebih baik nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungan tangan, pernah disurvei? Enggak pernah, Anda 1. Lumayan lah, kapan waktu itu? Agustus, sekali 1 orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei 1 orang nih. Okay. Kami selalu disurvei nomor 3, dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor 3. Pas pilkada, nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru 1. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, Dan luar biasa apa memang. Kiai Mon kalau nanti berubah pikiran gak usah diumumkan. Gak usah diumumkan. Karena kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, gak usah diumumkan. Ya, ini baru 2 pertanyaan di segmen keempat, udah mulai panas ya. Izin nanya dulu sebelumnya teman-teman. Yai udah makan? Tadi sebelum perjalanan sudah makan? Sudah ya, takutnya asam sulfatnya naik. Asam lambung, sorry yang naik. Asam lambung ya. Oke, dari tadi kayak udah ya Rosana. Aku mau ke depan nih. Boleh kondusif dulu, tangan di bawah semua. Dalam kondusif dulu, tangan di bawah semua. Hitungan 1 yang ketiga. 1. Tangan di bawah dulu. 1. Tangan di bawah dulu. 1. Selamat sore Mas Anies. Ya Anies. Oke, saya mulai pertanyaannya. Perkenalkan Mas, saya Rio dari Dewan Rakyat Lampung. Dewan Rakyat Lampung itu adalah organisasi rakyat independen yang tidak berafiliasi pada partai apapun, tidak menjadi underbow partai politik manapun. Nah, hari ini sebelum saya bertanya, saya sampaikan dulu pada tahun 1998 Dewan Rakyat Lampung merebut lahan yang dimiliki perusahaan selebar 43.000 hektar dan dibagikan kepada masyarakat Lampung sebanyak 2 hektar per 1 kakak. Dan hal itu yang merupakan mestinya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Bapak tahu, di Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur bahwa negara punya kewajiban memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak memiliki tanah seluas 2 hektar. Nah, tapi satu-satunya undang-undang yang
berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada masyarakat miskin itu tidak pernah direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah. Kenapa kemudian masyarakat Lampung di Dewan Rakyat Lampung memilih untuk merebut? Karena apa? Karena pemerintah gagal dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan ataupun merealisasikan undang-undang pokok agraria. Dan pertanyaannya simpel. Apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan undang-undang pokok agraria? Itu pertama. Dan kalaupun berani, apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme untuk menerapkan undang-undang pokok agraria? Nah, mungkin itu terakhir. Bentar, terakhir sebelum Bapak menjawab, saya minta tolong, walaupun ini forum politis, saya minta tolong jawaban yang diberikan, karena saya mewakili 40.000 anggota kami yang tersebar dari 6 kabupaten besar di Lampung. Artinya jawaban Bapak itu ditunggu oleh 40.000 lebih masyarakat yang ada di Dewan Rakyat Lampung. Jadi saya minta, saya tidak butuh jawaban yang politis, saya tidak butuh jawaban yang normatif. Jawaban Bapak akan kami catat dan kami tuntut. Saya minta pertanggungjawabannya ketika Bapak jadi. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Terima kasih. Sebentar. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Semangat, ya. Semangat. Kita ngobrol sebentar, yang relax ya. Saya mau tanya nih. Soalnya diburu-buru terus. Ya, ada apa? Enggak, saya malah kalau boleh nih moderator tanya sebentar. Apa yang menyebabkan itu tidak terlaksana ya? Apa? Oke. Mungkin itu sebagai informasi buat saya. Ini bukan testing, bukan. Saya pengen tahu sehingga kami mengetahui yang persoalan di perkotaan, karena itu yang kita kerjakan di Jakarta. Tapi yang di sini saya pengen dengar. Iya ya. Oke, makanya kenapa pertanyaannya tadi soal berani atau tidak berani, Pak? Karena problem agraria, kenapa itu tidak pernah terrealisasikan? Yang menjadi lawan dari rakyat itu bukan orang lain, tapi justru pemerintah itu sendiri, kekuasaan itu sendiri, yang disebut atau yang kita kenal dengan mafia tanah. Itu lawan sesungguhnya. Kenapa undang-undang pokok agraria itu tidak pernah terrealisasikan? Karena politik ataupun pemerintahan itu sudah dikuasai oleh mafia tanah, oleh oligarki. Nah, pertanyaannya, hari ini kita semua tahu bahwa di republik kita bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah kita itu lebih tunduk pada orang yang punya uang, lebih tunduk pada orang-orang yang memiliki modal. Nah, ini yang menjadi lawan berat. Artinya kalau Bapak berani menerapkan undang-undang pokok agraria, Bapak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha seperti Tommy Winata dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan lanjutannya, saya kasih contoh langsungnya Pak. Walaupun di Lampung walaupun ada di Lampung, tapi datanya nanti kita kasih. Misal di Rempang kemarin, di mana posisi pemerintah saat 7.000 lebih masyarakat itu harus digusur dari tanah yang tempat dia lahir, tempat dia hidup, tempat dia menggantungkan hidup. Pemerintah tidak ada, pemerintah justru berpihak pada Tommy Winata dan perusahaannya. Di Lampung, di tanah saya cuma tanya penyebabnya aja. Nggak usah orasi di sini, nggak usah orasi. Cukup ini harus detail Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak detail, nanti jawabannya jadi politis lagi. Anda sedang berpolitik juga sekarang, cuman tidak pakai partai. Bukan, politik dan politis kita bedakan. Politik sebagai cara, politis itu sikap. Nah, Anda bukan politisi, tapi Anda sedang berpolitik. Iya, gitu. saya tidak menyangkal bahwa saya sedang berpolitik, tapi saya tidak politis, itu dulu. Anda lagi politis banget, berjuang untuk rakyat tuh nggak politis. Iya. Gimana? Oke. Iya dong. Oke, jangan pernah malu untuk mengatakan ini perjuangan politik, karena sesungguhnya perjuangan politik. Udah cukup. Silakan. Sekarang saya jawab ya. Apa ya Pak ya? Ingat kan Gini, apa tadi kisi-kisi. saya ingin sampaikan, kalau ya teman-teman nih, tadi dibilang tuh, saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun. Saya berencana untuk menegakkan keadilan. Saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi tidak dimulai dengan, saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B. Tidak, tapi berencana menegakkan keadilan. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak, siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan. Dan saya beri contoh. Upah buruh di Jakarta.
itu menurut aturan yang dibuat oleh Omnibus Law, kenaikannya hanya di bawah 1%. Rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8%. Saya sebagai gubernur, kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh Omnibus, maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1%. Apa yang dikerjakan? Kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini. Itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta. Oke? Tapi apa yang dikerjakan? Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak. Kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang, dua orang. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, jadi dalam konteks itu, insya Allah kita akan tegakkan keadilan. Kita jalankan reform. Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas, kita membentuk gugus tugas untuk reformasi agraria. Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria. Dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas. Jadi aktivisnya nggak usah rame-rame di luar. Aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan. Perdebatannya di situ. Dan di situ kemudian didiskusikan caranya. Dan itu juga yang kami kerjakan. Saya beri contoh, ada satu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun dan diakui sebagai milik BUMN. Saya itu tanya sama BUMN, ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh enggak beli Pak, itu adalah bekas dari perusahaan Belanda. Oke, pertanyaan saya berikutnya, perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Nggak ada lah, dia datang ke sini dia garis-garisin aja tuh. Pertanyaannya, untuk apa merdeka kalau rakyat itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya? Betul tidak? Jadi Bung Rio, filosofi kami itu keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan, tidak diungkapkan dengan kebencian, sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang, termasuk dengan pengusaha. Ketika pengusaha itu rame ketika kenaikan UMP, maka apa yang terjadi? Ya disampaikan, ini argumennya, ini mereka akhirnya apa? Ya bisa terima juga, kira-kira gitu ya. Nanggepin terakhir aja. Saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi, tapi ini saya cuma menekankan soal keberpihakan. Bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga, dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil. Bahwa pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan. Nah saya mau menegaskan Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, Bapak berani atau tidak? Lawan yang sudah saya kasih tahu, ini soal keberpihakan Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami-kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat. Karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur Rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu, sama aja. Ya, oke. Sekarang saya jawab ya. Mic-nya dikembaliin gak apa-apa. Gini, saya jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke? Jadi saya katakan, ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani. Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Oke? Jangan. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya di masa lalu di Jakarta, karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Nggak fair, betul tidak? Mulailah adil dari diri Anda sendiri, oke? Okay? Thank you. Oke, terima kasih ya Mas ya. Aku tekanin sekali lagi, kita satu pertanyaan 1 menit karena luar biasa nih Pak. Mungkin ada 1000 lebih yang hadir di Desak Anies Lampung. Jadi kasih kesempatan buat teman-teman lain, mohon patuhi aturannya ya. Sekarang biar kita balance dari tadi, kiai-kiainya aja yang keluar. Aku mau atu-atunya nih, mana nih atu-atunya, keluarin gadingnya dong, oke? Dalam hitungan 1 yang ketiga ya, atu-atu mohon atu-atu. 1, 2,
yang pakai baju pink-pink ceriwis ini, silakan desak Pak Anies terus sampai kurus, oke? 1 menit 1 pertanyaan ya Kak ya, Atu ya. Selamat sore Pak Anies, Kia Yanis gitu. Perkenalkan, nama aku Bella Sardio. Aku di sini sebagai karyawan salah satu di perusahaan media bernama Lampung G. Oke, saya lanjut ya Yai. Ada apa dengan Lampung deh? Media. Ya, salah satu media di Lampung. Oke, siap. Yuk, terusin. Kalau tadi disinggung untuk membangun sekolah, yang uang-uang tadi untuk pembangunan IKN, mending kita untuk bangun sekolah. Di sini saya mau singgung ke soal kepala sekolah hingga guru tak sedikit merasa terteror dengan urusan dana BOS dan lain-lain. Baik, apakah tenaga pendidik tersebut bersalah atau tidak? Jadi kalau di sini, mungkin juga di provinsi yang lain, kalau di kampung itu mau guru salah dalam penggunaan dana BOS atau dana-dana dari pemerintah, tetap merasa takut ya. Kemudian nih, kalau menurut saya harusnya mereka tetap fokus untuk bagaimana mendidik anak-anak nih. Karena dari mereka SD, SMP, SMA itu adalah bekal-bekal untuk melanjutkan pendidikan di ini. Oh langsung ya? Oh sedikit, saya di sini untuk menantang Pak Anies apabila jadi presiden, bisakah untuk mengecek mekanisme dana pendidikan hingga ke kampung halaman. Silahkan cek dana BOS yang diturunkan ke pemerintah hingga guru-guru di bawah. Apakah ada potongan hingga guru-guru di bawah itu sampai bingung. Ini apa yang mau dibangun? Katanya suruh bangun sekolah, tapi untuk bangun WC aja gak cukup uangnya. Silahkan saya tantang kalau Pak Anies jadi presiden untuk cek langsung ke kampung-kampung halaman. Terima kasih. Ya, ini yang dikatakan Bella ini benar sekali. Dulu ketika kami mengirimkan guru-guru untuk menjadi pengajar muda, itu ketika kita datang ke sebuah kabupaten, saya kan bukan pejabat, saya aktivis NGO. Itu ketika datang banyak pemerintah daerah yang menolak. Kenapa? Mereka bilang mana ada orang-orang terbaik mau jadi guru di tempat kami Pak. Kenapa mereka menolak? Mereka mengira kami ini auditor dana BOS. Jadi dikiranya anak-anak itu dikirim untuk menjadi auditor dana BOS karena dana BOS-nya sering bermasalah. Nah, ini bukan hanya dana BOS, tapi juga ada banyak transfer dana langsung ke bawah ya, ke tingkat ujung, apakah sekolah, apakah desa, yang di situ bisa dilakukan digitalisasi sehingga mengurangi potensi pemangkasan sepanjang jalan. Kemudian yang kedua adalah smart planning, di mana pemanfaatannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan pemanfaatannya sudah ditentukan dulu oleh pusat. Kalau dengan pusat, di lapangan kenyataannya yang dibutuhkan beda dengan pusat. Dana desa juga sama seperti itu. Jadi pengalaman kami mengelola ketika kami di Jakarta dengan digitalisasi itu memudahkan sekali. Pada pelaporannya juga memudahkan dan pada pemanfaatannya dengan smart planning itu bisa dikerjakan. Lalu tentang otomatis pengawasan embedded di situ, otomatis jadi satu. Gitu ya, Bella, makasih. Sedikit Pak, soalnya gini juga Pak, ada juga. Oke deh. Oke Pak. Biar kebagian atu-atu yang lain, tadi baru muncul satu nih atu yang cantik, aku butuh atu-atu lain. Oke, yang di belakang boleh duduk dulu atu-atunya. Oke, hitungan 1, ketiga ya, 1, 1. Oke, 1 menit ya, biar atu-atu yang lain biar kedapatan. Oke, makan ya, oke. Ayo atu boleh? Ya, oke. Atu 1 menit dari sekarang ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan melawan!
Hidup perempuan Medan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranti Hendriani. Saya mahasiswi dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Ingin sedikit melontarkan pertanyaan yang menurut saya pantas untuk Bapak jawab dengan tegas dan lantang. Bila Bapak adalah sebuah pemimpin, Bapak sudah tahu sendiri, tanpa saya jelaskan lagi masalah mengambil uang itu adalah haram dan melawan hukum. Saya sebagai mahasiswa hukum di UIN merasa muak dengan adanya pejabat di dalam kementerian atau kabinet kerja menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Apakah nantinya ketika Bapak menduduki kursi kerajaan di negara ini akan mengesahkan UU perampasan untuk para tersangka korupsi? Ketidakadilan di negara ini akan menjadi-jadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya berharap Bapak bisa menjawab dengan tegas, lantang untuk memastikan bahwa Bapak lantas untuk menduduki kursi kepresidenan. Terima kasih. Yai Anis 2 menit dari Namanya sekarang. siapa? Ranti, panggilannya? Tika. Oke. Ya, buat Atu Tika terima kasih. Jawabannya kami sudah berkali-kali mengatakan itu salah satu hal pertama yang akan dikerjakan. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan itu sudah saya sendiri mengatakan, bahkan rekamannya ada. Sejak 2009, saya waktu itu di Paramadina, sebagai rektor, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa, MKDU. Jadi mata kuliah dasar umum yang harus diambil oleh setiap mahasiswa supaya mahasiswa punya pemahaman tentang apa itu korupsi, apa itu bukan korupsi. Dan pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ketentuan untuk pemiskinan, istilah saya waktu itu. Pemiskinan koruptor. Karena hanya dengan dimiskinkan koruptor akan jera. Jadi kami sudah berkali-kali dan sekarang ditanya oleh Atu Tika, jawabannya tegas, ya itu akan dikerjakan. Terima kasih. Oke, tetap kita di belakang, nanti terabaikan ya, kita harus mengedepankan adil dan makmur. Atu-atu di belakang, tangannya di bawah dulu, kita cepat 1 menit dari sekarang ya. Oke, hitungan 1 ke 3. Untuk kaum milenial, atu-atu silahkan ya. 1, turun dulu tangannya di bawah. 1, 1. Silakan Mbak yang atu yang pakai baju hitam. 1 menit ya atu ya. Tolong Iya. 1 menit. Silakan Baik. maju. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama Bapak. Oke. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Huriah Aina Mardiah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu. Panggilannya? Panggilannya Aina Pak. Aina. Iya. Oke, baik. Di sini kita semua sangat memahami bahwa Pak Anies adalah seorang yang sangat menggeluti dunia pendidikan, Pak. Dan kita mengetahui bahwa hari ini komersialisasi pendidikan tinggi dan korupsi di sektor pendidikan itu sangat ngerambak dimanapun, termasuk Unila sendiri gitu, termasuk di wilayah Lampung gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak dapat mengentaskan korupsi di sektor pendidikan yang pertama, dan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang aturan bahwa pemilihan rektor itu ada 35% suara menteri dalam pemilihan rektor, yang sehingga menurut kami Pak bahwa itu adalah cikal bakal masuknya oligarki di perguruan tinggi dan politisasi politik praktis yang masuk di perguruan tinggi hari ini. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan Yai Anis ditanggapi 2 menit. Ya. Ketika bicara tentang institusi yang di situ ada praktek korupsi, maka nomor 1 melihat apa dari sistem, institusi, aturan yang memberikan ruang bagi praktek korupsi. Perbaiki itu. Yang kedua, masukkan kriteria integritas sebagai kriteria utama di dalam seleksi kepemimpinan. Dan integritas ini adalah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diassess. Ada rekam jejaknya. Kemudian
Yang ketiga adalah monitoring dengan menggunakan teknologi terkini di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam institusi ini, termasuk institusi pendidikan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tentang hak suara ya, 35%. Begini, kampus itu harus dikembalikan sebagai sebuah tempat ada kebebasan mimbar akademik. Dosen, kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengatakan apa saja, mengungkapkan pikirannya yang semuanya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu harus dijaga. Salah satu menjaganya adalah ketika mereka menentukan kepemimpinannya, maka yang menentukan ya kampus sendiri, bukan pemerintah yang menentukan kepemimpinannya. Biarkan kampus. Yang harus dijaga, adalah di kampus itu proses politiknya harus sehat. Jangan sampai di kampus proses politiknya tidak sehat, nggak sehat. Terus minta tolong ke pusat. Berantemnya di kampus, kompetisinya. Tapi minta tolongnya ke pusat, pakai tangan pusat. Dan pusat juga nggak usah dipakai itu tangannya untuk ikut-ikut intervensi urusan politik kampus. Nah, di dalam kampus itu menurut kami harus jaga kebebasan akademiknya, mimbar akademik. Yang kedua, di dalam menentukan kepemimpinan, gunakan kriteria yang jelas. Kompetisi tanpa kriteria, kalau di kampus, itu akan merugikan. Dan harus diingat, pejabat di kampus itu sifatnya rotasional. Rotasional itu artinya apa? Setelah selesai jadi rektor, dia jadi dosen biasa. Jadi itu bukan tangga, itu rotasi. Karena sifatnya rotasi, dorong kompetensi, ada meritokrasi, dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, kita pilih satu pertanyaan terakhir ya. Tangan di bawah dulu, mohon kondusif, tangan di bawah. Tepuk tangan buat yang puas, merasa puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Tepuk tangan yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Oke, aku akan pilih satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin yang di belakang. Yang di belakang. Oke, hitungan satu. Mas yang paling pojok belakang silakan ya Kiai. Oke, tapi 1 menit ya. 1 menit. Mohon 1 menit iya. Yuk, dipercepat. Lari. Cepat. Oke, silakan. Cik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk Yai Anis. Pertanyaan ini udah pernah ditanyain untuk baca pres, salah satu baca pres itu terkait lowongan pekerjaan. Nah, nama saya Ardi Baskara, saya dari Universitas Lampung. Pertanyaan saya kemarin itu sempat ada salah satu baca pres ditanya terkait lowongan pekerjaan. Terus dia ngasih jawaban cari aja, buat aja jadi wirausaha aja gitu. Itu gimana gitu karena kita ini mahasiswa yang bakal 5 tahun lagi akan mencari kerja. Jadi di sini saya bukan mau ngajak untuk mendukung Yai Anis tapi lebih rasional dalam memilih pemimpin presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2028. 2009. Jadi menurut Yai Anis gimana ini untuk mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus kuliah gitu. Terima kasih. Boleh ditanggapi 2 menit ya. Gini, menurut saya kita pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri yang padat karya. Selama ini investasi di Indonesia meningkat drastis. Tahun 2013 investasi kita itu 3.300 triliun. Tahun 2022 1.200 triliun, naik 4 kali lipat. Tetapi
penyerapan tenaga kerja per triliunnya itu turun. Artinya investasinya padat modal. Kita butuhnya investasi yang padat karya. Nah, ini yang membuat selama ini kenapa kita menyaksikan pertumbuhan ekonominya tinggi, bukan tinggi, baik, kemudian investasi meningkat, tapi lapangan pekerjaan nggak nambah karena tidak padat karya. Nah, kita ingin untuk mendorong padat karya. Apa itu? Manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan, sektor-sektor itu penyerapannya bisa sampai 44%. Jadi kami melihat itu satu. Lalu betul yang kedua, memberikan kemudahan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil. Supaya mereka langsung bisa menyerap tenaga kerja. Karena paling cepat. Di Jakarta itu begitu UMKM itu tumbuh, misalnya sebuah keluarga punya akses modal, beli mesin jahit 3, lalu salah satu ruangannya dipakai untuk mesin jahit, dia langsung merekrut tenaga kerja 3, langsung. Ketika bikin catering, langsung bisa merekrut tenaga kerja. Jadi UMKM itu salah satu yang paling cepat. Tapi UMKM itu kalau tidak diberi akses permodalan, dia tidak akan bisa tumbuh. Gitu ya, Bang Arya? Oke, luar biasa ya. Oke, ya Yanis, ini tadi udah ditutup sebenarnya pertanyaan, tapi ada salah satu mahasiswa yang mau ngasih hasil kajiannya ya Yanis. Boleh dimaju 1 menit ya? Ya Yanis, ini ada salah satu mahasiswa yang bikin kajian, mau menyerahkan kajiannya. 1 menit dari sekarang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Saya izin ya Yanis menyambut dari rekan saya tadi, saudari Aina yang telah menyampaikan beberapa hal terkait bidang pendidikan. Jadi kami dari BEM Universitas Lampung menyoroti bidang pendidikan yang ada di Lampung dan Indonesia. Hari ini kami memiliki draft kajian pendidikan Indonesia, reformasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang mana di sini dari akar sampai puncaknya ada beberapa hal yang kami soroti, terkhusus di bidang zonasi untuk pendidikan dasar menengah dan untuk 35% suara menteri terhadap pemilihan rektor, suara rektor terhadap pemilihan dekan, dan suara dekan terhadap pemilihan kajur. Maka ini harus dievaluasi dan kami menanti, menuntut dan mendesak Yai Anies untuk merealisasikan evaluasi kajian dari Permenristek Dikti nomor 19 tahun 2017 berkaitan dengan suara menteri 35%. Terima kasih. Karena ini membuat kampus menjadi semakin komersial dan kampus tidak mandiri. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya. Ini boleh difoto dulu. Oke teman-teman, demikianlah rangkaian acara Desak Anies kali ini. Aku mohon maaf, aku selaku Amanda Putramil, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan. Jangan lupa terus pantengin Instagramnya Ubah Barang dan terus nantiin Desak Anies di kota-kota kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah tadi menunggu. Mudah-mudahan ini jadi tempat yang banyak pengalaman buat kita. Thank you. Teman-teman yang berasa menanya nanti boleh hubungin panitia ya. Ada hadiah dari Pak Anies spesial buat teman-teman yang menanya.
teman-teman. Teman-teman yang merasa kehilangan dompet dengan atas nama Rohman. Teman-teman yang merasa ketinggalan dompet dengan nama Gofar dan Rahman ada di meja registrasi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kehilangan dompet dengan atas nama Rohman dan Gofar bisa mengambil di tenda meja registrasi. Sekali lagi untuk teman-teman yang kehilangan dompetnya atas nama Gofar dan Rahman bisa mengambil di meja registrasi. Terima kasih.